Ekonomi Indonesia lesu. Di kuartal ketiga, pertumbuhan bahkan tak mampu mencapai 5% seperti yang ditargetkan pemerintah. Sepanjang Juli hingga September 2023, Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 4,94% secara tahunan. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan pertumbuhan di kuartal 2, yaitu 5,17%, dan jauh melambat dibandingkan kuartal 3 tahun lalu, yaitu 5,73%. Kabar buruknya, pelambatan ini diprediksi akan terjadi hingga kuartal 4 atau hingga akhir tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, belanja pemerintah menjadi salah satu penyebab utama pelemahan ini. Konsumsi pemerintah di kuartal 3 mengalami kontraksi atau minus 3,76%. Dicatat, beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki rapor merah dalam realisasi anggaran dan programnya. Padahal, di kondisi saat ini, seharusnya pemerintah menjadi penopang utama perekonomian negara. Terkhusus di sektor pangan, kementerian dan lembaga di sektor ini seharusnya melaju lebih cepat untuk mengatasi El Nino beserta dampaknya bagi masyarakat. Apalagi tanaman pangan ya, karena El Nino ini berdampak sekali kepada pajale ini, petani-petani pajale. Jadi besar harapan kita semua supaya dirjen-dirjen tersebut melalui menterinya untuk segera membuat program-program yang bisa segera untuk merealisasikan dengan waktu yang tersisa. Sementara itu, ekspor dan impor mengalami goncangan hebat, masing-masing sebesar minus 4,26 dan minus 6,76%. Peliknya konflik geopolitik yang masih menghantui menyebabkan harga berbagai komoditas ekspor utama Indonesia anjlok seperti kelapa sawit dan batu bara. Harga-harga pangan yang memang susah terkendali karena memang produksi dengan faktor El Nino juga saya kira juga berpengaruh, sehingga ini salah satu faktor domestik yang mempengaruhi terkait dengan perlambatan ekonomi kita. Tapi secara umum memang pengaruh ini adalah pengaruh global, di mana kondisi global, kondisi kawasan di Timur Tengah yang belum stabil sampai saat ini itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kita pada kuartal ketiga kemarin. Anjloknya pertumbuhan disebut luput dari prediksi. Pemerintah tidak menduga konsumsi masyarakat bakal menurun signifikan. Pasalnya, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK masih berada di zona optimistis, yaitu di level 121,7. Meski masih relatif tinggi, IKK seharusnya tidak dijadikan satu-satunya acuan. Karena secara real, laju konsumsi rumah tangga sejatinya telah turun secara persisten. Nyatanya, daya beli masyarakat tergerus inflasi. Pendapatan hari-hari ini tidak dapat mengimbangi harga beras yang terus melonjak tinggi. Kini bukan saatnya lagi pemerintah wait and see. Negara harus hadir memberi intervensi. Memang kalau di lapangan beras itu nggak ada, makanya kemudian mahal harganya. Lalu kemudian di beberapa kali kita datang ke penggilingan juga kosong juga begitu. Dan memang betul kalau di lapangan, udah pernah ke desa-desa nggak? Itu kering semuanya, sungai pun juga kering. Padahal sebagian besar kita punya sawah kita ini adalah sawah tak ada hujan. Makanya kemudian yang paling cepat adalah bagaimana ada program yang memang secepatnya bisa mengejar ketertinggalan itu. Jika tak ada intervensi, perekonomian akan terus lesu hingga akhir tahun. Untuk itu, pemerintah harus bekerja ekstra, menggenjot belanja pemerintah, dan meningkatkan daya beli masyarakat di penghujung tahun 2023. Kerja pemerintah berpacu dengan waktu. Untuk itu, strategi jitu harus segera dieksekusi karena masyarakat tidak bisa menunggu. Bantuan sosial El Nino, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan beras, harus segera diterima masyarakat. Relaksasi pajak, baik untuk sektor properti ataupun ekspor-impor, tidak boleh terbentur birokrasi.
Yang tidak kalah penting, sektor UMKM yang selama ini jadi tumpuan harus ikut menerima bantuan. Ini yang harus kita genjot, bagaimana peranan fiskal kita, APBN kita di masyarakat. Kalau ini yang kita dorong, kita masih bisa mengendalikan karena cukup besar. Penduduk kita besar, ya, oleh karena itu permintaan dalam negeri kita cukup bisa menopang pertumbuhan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.